Prima Production. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Singkat waktu kami akan memanggil kepada anak-anak TBA yang telah di lomba kemarin yang sudah mau menerima piala. Pesan dari kami untuk anak-anak TBA Darul Mustafa semuanya, mulai dari yang paling kecil sampai ke paling besar, semuanya tidak ada bedanya. Semuanya, walaupun yang pinter, yang tidak pinter, yang tidak menerima piala, yang menerima piala, sama semuanya. Hanya doa dari kami, mudah-mudahan semuanya yang diajarkan kami, mudah-mudahan jalmi ilmu yang barokah. Ini piala ini hanya hiburan, jangan merasa bangga walaupun menerima piala. Yang tidak menerima piala jangan merasa berhina. Ini hanya hiburan gitu. Karena kemarin saya gak ada undangan di lomba, Pak Desa. Seandainya ada undangan, pas penuh undangan sebelumnya acara ini kurang-kurang setengah bulan atau 2 minggu gak ada lomba ini. Tapi ustadznya nganggur di lomba itu, ngadakan lomba, tiba gak ada acara, ngadakan lomba. Jadi ternyata ini ada yang menerima piala. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memulai manggil dari lomba soal jawab tajwid tingkat ulia. Juara 1 jatuh kepada Ananda Ropik bin almarhum Bapak Topa, alamat Duku Bulak Banteng, RT 01. Kepada Ananda Ropik dipersilahkan untuk menaiki panggung kehormatan, dan orang tuanya atau mewakili dari orang tua silahkan untuk menaiki panggung. Tepuk tangan untuk Ropik. Ananda Iwan bin Bapak Ridhoi, alamat Duku Bulak Banteng, RT 02. Kepada Ananda Iwan dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan. Kepada Bapak Ridhoi dipersilakan untuk menaiki panggung. Tepuk tangan untuk Iwan. Jatuh kepada Ananda Idris, putra dari Bapak Satroli. Kepada Ananda Idris dipersilahkan untuk menaiki panggung kehormatan. Jatuh kepada Faiza binti Bapak Jumadi, alamat Duku Bulak Banteng, RT 02. Kepada Faiza dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan. kepada Ananda Rafi
bin Bapak Rafiq, alamat Duku Bunak Banteng RT 02. Kepada Ananda Rafi dipersilakan untuk naik ke panggung kehormatan. Persiapan selanjutnya juara 2 jatuh kepada Ananda Sahrun bin Bapak Fauzan, alamat Jalan Randu. Kepada Ananda Sahrul dipersilakan untuk menyiapkan untuk nama naik ke panggung kehormatan. Selanjutnya lomba baca doa sehari-hari tingkat sufla, juara 1 jatuh kepada Syifa binti Papa Ismail, alamat Tanah Merah Utara Gang 1 Surabaya. Kepada Syifa K dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan dan Bapak Ismail. Jatuh kepada Hana binti Bapak Ustadz Muhammad Hasan, dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan. Lomba umum juara 1 jatuh kepada Lili binti Bapak Rizal, alamat Pelatu Utara Surabaya. Kepada Lili dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan. Binti Bapak Usman, alamat Kadung Mango Timur. Kepada Nasihan untuk persiapan sebentar lagi naik ke panggung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamah bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qail khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratal kurrama wal fudala, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus undangan kami Ashabul Fadilah Abunal Karim, yakni yang pertama Kiai Haji Usman Yunus selaku pengasuh Pondok Pesantren Minhajul Islam, dan yang kedua Kiai Haji Zarkasi Mustafa selaku pengasuh Pondok Pesantren Taman Baru Putra, dan Al-Mukarram Kiai Haji Umar Faruk Mustafa selaku pengasuh Pondok Pesantren Taman Baru Putri, alladzi ata'na wa akramna. Dan yang kami juga hormati kepada pengasuh TPA Darul Mustafa Al-Mukarram Al-Ustadz Hasan yang kami juga hormati, dan kepada semua para undangan yang kami juga hormati, dan tak lupa pula kepada semua warga di sini, wabil khusus sesepuh kampung baik tingkat RT maupun RW yang kami juga hormati, dan tak lupa pula kepada semua anak-anak TPA Darul Mustafa yang kami cinta sayangi. Salatullah wa salamuhu, mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, reformis Islam sejati, baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat hafidhahumullah, kami dalam kesempatan pada malam hari ini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dan dilanjutkan dengan acara yang kedua, lantunan ayat suci Al-Quran bit-taghani, dan acara yang ketiga pembacaan salawatun Nabi, yang hal ini akan dibawakan oleh grup Hadrah Al-Banjari TPA Darul Mustafa. Dan acara yang keempat yaitu sambutan, dan acara yang kelima mau'idatul hasanah. Mau'idatul hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Zarkasi Mustafa, dan mau'idah hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Usman Yunus, dan acara yang terakhir yaitu doa. Demikianlah susunan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Maka demi untuk mengefisiensi waktu, marilah kita mulai acara yang pertama,
yaitu pembukaan, yang mana hal ini akan dibuka langsung oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Hasan. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari acara ini dibuka dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, dan semoga anak-anak kita semua di Adrul Mustafa menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang ahli Quran, ahli ibadah, ahli sholawah, ahli mengikuti perintahnya Allah, ahli mengikuti perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahwanihi minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karabin wa ila jami'i sadatina wa mawlina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila bagati sahabatil qarabat wa tabi'in ila yaumiddin. Bismillah hadratu jami'il awliya wal ulama wa syuhada salihin wa syarik al-udhla maghriba bariha ila hadrati Haji Ahmad Mustafa bin Jama'i Taman Baru rahmatullahi alaihi wa nafa'u bi ulumihi. Syai'ulillahi lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang kedua, yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran bitaghanni, yang hal ini akan dilantunkan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Aziz. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka هو الذي يصلي
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, memasuki acara yang keempat, yaitu sambutan, yang hal ini akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Umar Faruk Mustafa LC. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para kiai, para asatidz, para guru, para hadirin wal hadirat, wa nakhussu bidzikrih yang mulia Kiai Haji Zarkashi Mustafa LCMH, guru kami yang insyaallah akan memberikan ilmu, mengajar kepada kita, yang mulia Kiai Haji Usman Yunus, yang kepada antum semua kami hormati, para undangan, hadirin hadirat, para santri, para murid-murid di lembaga pendidikan Darul Mustafa yang dipimpin oleh Al-Ustadz Muhammad Hasan. Kepada antum semuanya saya hormati. Saya diberi tugas untuk memberi sambutan oleh Al-Ustadz Muhammad Hasan pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, baru sampai, baru duduk, baru melepas rasa lelah dan capek perjalanan dari Madura. Hanya berhenti di masjid di Bangkalan tadi untuk salat maghrib sekaligus takdim salat isya. Akhirnya nyampe ke tempat ini dengan keadaan selamat, sehat walafiat, alhamdulillah. Acara malam semangkin Kak Dinto setidaknya ada 3 tujuan. Satu, niatnya Maulidur Rasul, al-ihtifal bi Maulidir Rasul. Amolot canreng Madura. Menabi cepon reng Madura amolot. Kalau orang Surabaya apa nyebutnya? Mulutan ya? Ya, mulutan. Molotan pada senyata nah. Para muludan. Molotan. Pada para pada. Iya, itu. Jadi satu itu. Mengapa Kiai ada molotan? Penting tidak Kiai ada molotan? Penting. Sangat penting. Molotan kan hanya 1 tahun Kiai sekali. Engki daripada tak molot. Apakah molotan harus Kiai dan wajib di bulan Maulid? Tidak.
Buktinya malam ini. Buktinya malam ini, malam semangkin kan bukan maulid ya. Cak Madura bulan Rasul. Kalau bahasa Arabnya Rabi'us Tsani. Rabi'us Tsani. Rabi'ul Awal Mulad, bulan Mulad. Rabi'us Tsani ini bulan Rasul. Kalau Jawanya apa ya? Ba'da Maulud. Ah ya, Ba'da Maulud. Bagus juga ya bahasa Jawa ini. Campuran dengan bahasa Arab. Ba'da itu ba'da. Ba'da itu bahasa Arabnya kan ba'dah. Ba'dah itu bahasa Indonesianya setelah. Ba'dal faragh, setelah selesai. Ba'dal imtihan, setelah acara imtihan. Ba'da maulud, setelah bulan maulid. Ya benar. Maka maulid ini penting. Satu apa? Untuk ngingetin kita. Seandainya tidak ada maulid, tidak dirayakan maulid, mungkin untuk mengingat Rasulullah kita agak jarang. Maka hikmah di antara bulan maulid, mau membaca maulotan ya Nabi salam alaika tadi hadrah ya, baca itu tibaan, syair-syair, semua untuk memuji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pahala. Yang kedua, tujuannya apa? Tujuannya al-imtihan. Imtihan murid-murid Ustadz Muhammad Hasan alhamdulillah punya santri, punya murid, ngagungin santri, ngagungin murid untuk diajari Al-Quran. Beda hadis Gusti Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan diajarkan. Tadi itu orang yang paling bagus debun Gusti Nabi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Dari tidak tahu bisa tahu membaca Al-Quran. Dari tidak faham kepada Al-Quran bisa faham ke Al-Quran. Wa 'allamahu. Tidak hanya dipelajari sendiri, tidak hanya mandek di diri kita sendiri, tetapi diajarkan kepada orang lain. Ini adalah orang terbaik menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ustadz Muhammad Hasan setelah oning membaca Al-Quran, tajwidnya tahu, hukumnya tahu, dalilnya tahu, panjang pendeknya tahu, gunnahnya tahu, idghamnya tahu, ikhfa'nya tahu dan semacamnya, diajarkan kepada orang lain. Ajarin. Maka ketika panjenengan ingin menjadi insan-insan terbaik, manabi panjenengan ampun oning Al-Quran, faham Al-Quran, coba dalam sehari semalam atau sepenapa kali nitenin poternah cong Bing, anak, Yuna, bapak, ibu ingin mendengar kamu baca Quran. Coba baca di depan saya, baca. Hasilnya ngaji ke Ustadz Muhammad Hasan seperti apa? Apakah sesuai dengan ilmu yang bapak atau ibu ketahui atau tidak? Baca nak. Baca. Oh iya benar, bagus. Kalau kurang panjangnya, mad wajib muttasil, tapi hanya dibaca seperti mad tabi'i atau mad asli. Bapak ibunya tahu, tegur, Jong, nak, Muhammad atau siapa perempuan, ini kan mad wajib muttasil ini nak. Harusnya
harusnya dibaca 3 alif atau 6 harokat. Kok dibaca 1 alif atau 2 harokat? Nah, ustadznya pasti tidak salah. Kalau ustadznya sambian paling yang enteng membacanya, ayo perbaikin, bapak ibu bantu. Ustadz Muhammad Hasan 1 orang atau sama istrinya 2 orang setiap malam menghadapi 20 orang, tidak mampu, pelengan alias pusing. Gimana? Coba pikirkan, panjenengan saos sebagai orang tuanya misalnya, sebagai walinya, bede potran telok potrana, sero antre nyetoraki dak panjenengan. Sedih budih yang paling belakang acumbut keadaan, yang di tengah nyenggol yang di belakang, yang paling belakang ngelempar kertas ke yang sedang nyetorin ke bapaknya, dilempar noleh ke belakang. Paling serang bapak atau ibu ini kutis ke Ustaz Muhammad Hasan menghadapi puluhan loh, tapi alhamdulillah bisa dihadapi dengan sabar, Masya Allah. Jadi bagaimana pusingnya seorang guru, bagaimana pelengenah guru. Mana bi kan itu kan nek kene saja Kak Dinto kecil esoro ke barat kadang ki ke timur ngimamin imamnya ki belum waladdo amin di belakang, betul ya, betul di wah ki Kak Dinto. Maka malam semangkin Kak Dinto pembelajaran dirasah ta'lim tarbiyah de putrah-putrah abdina serang perajunan syukurin lebet acara malam semangkin Kak Dinto oleh Ustadz Muhammad Hasan. Semoga ilmu na barakah, semoga acara malam semangkin Kak Dinto barakah ban manfaat de abdin ban perajunan setuju, amin ya rabbal alamin. Senomor 3 acara malam semangkin Kak Dinto sareng Al Ustadz Muhammad Hasan Prabu guru-guruna Prabu Eki Ustadz Muhammad Hasan dimin bade pondok pesantren Taman Baru Sampang Pelengkian pengasuh putra semangkin gentena Kizar Kashi Mustafa beriatas. Alhamdulillah abdina paringin amanat untuk ngasuh mendidik ajaga aki nyat pamih satpam nyat pamih pondok binian Prabu Kak Dinto sarang Ustadz Muhammad Hasan tero nyampunga guru, tero nyampunga ilmu, tero nyampunga sanat keilmuan akhirah gurunah Prabu Kak Dinto demi nambahin kebagusan, demi nambahin kesayangan, nambah kebaikan, nambah keridhaan, nambah keberkahan, nyambung sanad keilmuannya, semoga sampai kepada Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Penting min barakatil ilmi nasbul qawli ila qailihi. Termasuk di antara barakah ilmu itu apa? Sambungkan ke atas. Jangan sampai anak-anakku semuanya, orang tua wali, jangan sampai ketika kita pernah belajar di satu tempat sampai selesai, kita belajar di satu lembaga sampai selesai, kita belajar di satu pondok pesantren, madrasah sampai selesai, jangan sampai lupa ke tempat di mana kita mencari ilmu. Untuk apa Kiai tidak lupa? Untuk barokah ilmu. Apa barokah ilmu itu Kiai?
Barokah ilmu itu nyambung kebaikan. Barokah itu ziyadatul khair, kebaikannya terus bertambah. Alhamdulillah, insyaallah kiai sudah datang. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat, amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekhilafan, kekurangan. Ini hanya sebatas sambutan atas nama tuan rumah. Ini yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin al-hadirat rahafidahumullah. Memasuki pada acara inti pada malam hari ini, yakni mau'idhah hasanah yang pertama, yang hal ini akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Zarkasi Mustafa LCMA. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semangat, makin lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Gusti Rasulullah suatu ketika naik ke atas panggung mimbar. Ketika langkah pertama, tingkat pertama bilang amin, kedua amin, ketiga amin. Turunnya sahabat nanya, Rasul, kenapa engkau bilang amin tadi? Di antara jawaban Rasulullah adalah, iya, karena tadi malaikat doa. Terus apa doanya Rasul? Ketika ada orang menyebut namamu Muhammad, maka orang itu tidak baca solawat kepadamu, dia tidak akan mencium bau surga. Pengen masuk surga atau tidak? Orang ketika ada orang nyebut nama Nabi Muhammad tidak baca solawat, dia tidak akan cium bau. Padahal bau surga itu bisa dicium dari berapa ratus tahun perjalanan. Dari saking jauhnya. Lebih jauh dari sini Jakarta, lebih jauh dari sini Malaysia, lebih jauh dari sini ke Eropa. Ratusan tahun. Maka ketika kita ada orang yang nyebut Nabi Muhammad tidak baca solawat, maka banyak harapan orang itu, sedikit harapan orang itu masuk surga. Maka ketika ada orang nyebut nama Nabi Muhammad, maka kita baca ki puru gula nyebutnya mana Nabi Muhammad sampian dem selendeman. Ulah orang ini. Sayyidina wa maulana Muhammad. Ternyata orang bolak banteng takoan, semaca solawat usah kok takok kade. Allahumma sholli ala Muhammad. Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para masyayikh, para kiai, para ulama yang saya hormati dan ta'zimi, wa fi muqaddimatihim Kiai Haji Usman Yunus yang insyaallah sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Beliau Kiai Haji Umar Al-Faruq Mustafa LCMTHI. Maaf ya, bukan pamer titel. Biar tahu saja kalau kita orang Madura, orang pelosok desa juga
juga berpendidikan tinggi, bukan hanya wong Surabaya ae. Kita LC itu Al-Laisanis, berarti Timur Tengah. MH, saya MH Master Hukum. Kayak Umar Faruk itu MTHI Master Teologi Islam. Saya lahir di desa, pelosok desa, hidup di desa, hidup di pondok, tapi juga berpendidikan. Apalagi orang-orang Surabaya yang dekat dengan gubernur, dekat dengan perkotaan, yang hidupnya di kota, kalau pendidikannya rendah, bahlul alias gendeng. Betul. Jadi harus tinggi pendidikannya. Yang saya hormati pimpinan Lembaga Pendidikan Islam, apa namanya? Saya lupa terus ini. Darul Mustafa, Al Ustadz Muhammad Hasan sekeluarga. Yang saya hormati segenap para hadirin hadirat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan di segala urusan, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Anak-anak kita dijadikan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari maksiat Allah. Amin Allahumma. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, di tempat ini, tempat dari 3 penjuru yang bikin kiai bingung, yang mana yang mau dihadapi. Di sana manusia, di sini manusia, di sana juga manusia, sampai bingung de mesad beriang. Ya, insyaallah sebentar lagi harus disiapkan tukang pijit, takut leher saya sakit. Alhamdulillah, oleh Allah Subhanahu wa taala kita dikehendaki berkumpul di sini. Semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi pagi masih ada acara di Madura. Jam setengah 5 tadi berangkat. Alhamdulillah sekarang sudah ada di sini. Semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu. Dan mudah-mudahan perkumpulan malam hari ini kita betul-betul diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan tanda diridhai Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di dalam tempat yang baik. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang baik jika Allah tidak berkehendak membuat kita jadi orang baik. Maka Allah ketika berkehendak menjadikan hambanya orang baik, maka Allah kumpulkan hambanya di tempat-tempat yang baik dan juga dengan orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Sebaliknya ketika Allah berkehendak menjadikan orang itu orang yang tidak baik, maka dia akan dikumpulkan di tempat yang tidak baik pula. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang tidak baik pula. Contohnya, jangan bangga dan jangan senang ketika ada orang setiap ada waktu diberikan kesempatan dia langsung pergi ke tempat yang bermaksiat. Contoh kalau di Surabaya yang paling sering dikunjungi anak-anak muda yaitu Station. Ada ngeding bertegiai tak mandepa. Belum pernah nyampe saya, cuma lewat di depannya di Tunjungan Plaza. Katanya di situ ada. Ketika dikumpulkan di situ ya jelas-jelas orang di situ tempatnya maksiat. Ketika dikumpulkan di sana di tempat yang maksiat, disatukan juga dengan orang-orang ahli maksiat, berarti dia itu dikehendaki tidak baik. Mudah-mudahan diselamatkan semua. Amin Allahumma. Para hadirin, para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan kalimat pesan Nabi Adam kepada anaknya Sis. Nabi Adam itu diantara anaknya namanya Sis. Sis dipesan oleh Nabi Adam 5 hal.
Apa pesan-pesan Nabi Adam kepada anaknya? Qul, katakanlah. Dan ini pesannya Nabi Adam bukan hanya kepada Sis, tapi juga kepada keturunannya, zuriyahnya. Apa kata Nabi Adam, Sis? Qul lahum, katakan nak kepada keturunanmu, la tatma'innu lid-dunya, jangan kamu terlalu bersenang-senang di dunia. Fa inni itma'naitu bil jannah al baqiyah fa akhrajani Allahu minha. Saya bersenang-senang menikmati hidup di surga, yang di surga itu sebenarnya tempat seharusnya orang tidak dikeluarkan lagi dari surga, tapi saya melakukan sebuah kesalahan sehingga saya dikeluarkan dari surga. Apa pesan di sini? Ya ikhwah, Bapak Ibu, kita hidup di dunia sekarang akan menghadapi suatu kehidupan setelah dunia. Yakni sekarang kita hidup di dunia, suatu saat kita akan dikeluarkan dari dunia. Mungkin ode itunya suatu saat bekal epak keluar ditunya. Kina bangki. Ode terus itunya. Siapa saya daftar ode terus itunya? Tapi kengtek ode terus. Maka suatu saat akan mati, betul. Maka dari itu jangan nyaman ode itunya. Jangan terlalu tertipu dengan keindahan, kenyamanan, kenikmatan dunia. Karena suatu saat kita akan dikeluarkan dari dunia. Cak maturan bekal mate. Maka apa yang harus kita lakukan? Silahkan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Lakukanlah urusan duniamu ketika kamu waktunya kerja dengan profesional, kerja dengan baik. Cuman ingat, kamu akan mati, maka lakukanlah urusan akhiratmu dengan baik juga. Waktunya sholat, waktunya puasa. Silahkan kerja apa saja, yang kerja pabrik silahkan, yang kerja becak silahkan, yang kerja apa saja silahkan. Tapi ingat, ketika azan memanggil kita, Allah memanggil kita dengan azan di masjid, di musala, di tempat-tempat sholat, silahkan sholat dulu. Silahkan sholat dulu. Tidak apa-apa kerja apa saja, bengkel silahkan, toko silahkan. Cuman ketika urusan akhirat, silahkan lakukan dulu. Hadirin rahimakumullah. Itu pesan yang pertama. Ini saya tidak boleh banyak-banyak karena acara pengajian intinya nanti Usman Yunus. Saya tidak bisa tak bisa cak coba Pak gula. Bisa cak coba enggi boten semerep Barsi irep setan punten keng ngitek iwa. Ini pesan yang pertama. Yang kedua, ini pesan untuk bapak-bapak yang sudah punya istri, termasuk ke saya. Maaf ibu-ibu jangan tersinggung, jangan tersinggung Bu Ki. Ini pesanan Nabi Adam kepada putranya. Apa? La ta'malu bihawa nisaikum. Jangan lakukan, jangan ikuti apa-apa yang menjadi hawa nafsu istrimu. Kemarin kebala gak? Fa inni amaltu bihawa imraati wa akaltu syajarah
falahiqat nadamah. Karena saya harus kalian contoh. Saya jadilah contoh, jadikan contoh saya, kata Nabi Adam. Kenapa? Saya melakukan hawa nafsunya istri saya, Siti Hawa. Maka apa yang terjadi? Saya menyesal. Apa yang dilakukan Nabi Adam? Ikuti Siti Hawa. Ketika Nabi Adam bersama Siti Hawa di surga, karena pada hakikatnya laki-laki itu pasti butuh ke perempuan. Tak mungkin reng laki ini ke odik ke tibi, bu. Tak bisa. Tak bisa, tetap butuh istri, butuh perempuan. Laki-laki itu butuh perempuan. Nabi Adam saja katanya tidak betah di surga gara-gara tidak punya istri, maka dikasih Siti Hawa. Namun ketika dikasih istri Siti Hawa, Nabi Adam itu diajak oleh Siti Hawa Nabi Adam untuk makan buah khuldi katanya. Yang digoda setan, akhirnya setan Nabi Siti Hawa tergoda dan makan buah khuldi itu. Sehingga buah khuldi yang dimakan, ketika sampai dadanya disetop oleh malaikat, langsung membengkak ketih payudara. Laki-laki begitu juga. Laki-laki Nabi Adam itu juga makan buah khuldi tapi sampai ke tenggorokannya. Kenapa makan juga? Karena ikut istri. Nah, maka katanya Nabi Adam itu pesan kepada anak-anaknya, sis, nak, jangan ikuti istri. Nah, konteks ke sekarang bagaimana? Ternyata bapak-bapak, kita semua para bapak-bapak ini coba perhatikan, terhadap kehidupan dunia memang lebih tergiur perempuan. Nggih. Coba lihat. Selebur kamas leng laki ana pereng bini. Ya kan? Lebur yang suka rumahnya indah laki-laki atau perempuan? Yang suka baju-baju bagus laki-laki atau perempuan? Berapa kali laki-laki beli baju dan sarung dalam setahun? Ya, dalam setahun paling beli baju satu kali pas lebaran. Kalau perempuan coba tiap hari gua nggak beli ke toko, tapi sekarang lebih gampang pakai Shopee, COD. Betul? Iya. Kalau dibiarin bukan hanya sampean, ibu-ibu, nyai-nyai juga lebih parah. Tapi untungnya HP saya tidak bisa dibuka kecuali pakai wajah saya. Jadi kalau mau dibuka biar gak bisa, tidak bisa dibuka. Atau saya tak bisa buka. Gitu cara baik. Beli HP yang tidak bisa dibuka kecuali dengan wajah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah Kiai Rab sudah datang nih. Allahumma sholli ala Muhammad. On. Kiai sudah datang, jadi dipersingkat. Itu yang pesan yang kedua. Maka jangan ikuti semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah, yang ketiga, kata Nabi Adam kepada putranya, kullu amalin turidunahu fanduru aqibatahu fa inni law nadhartu aqibatal amri lam yusibni ma asabani. Anakku, katakan kepada anak cucumu, kuleban sampean ini kan masuk keturunan Nabi Adam, keturunan sis. Kata Nabi Adam kepada sis, nak, katakan kepada anak-anakmu, ketika kamu berkehendak melakukan sesuatu maka lihatlah akibatnya. Jangan asal melakukan sesuatu dan jangan asal berbicara sesuatu
lihatlah akibatnya dari apa yang dilakukan, lihatlah akibatnya dari apa yang diperbuat, lihatlah akibat dari apa yang dikatakan. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa melihat akibatnya, maka bahaya bagi kita. Contohnya Trans 7. Betul atau tidak? Itu asal ngomong, asal bicara, maka apa akibatnya? Diunjuk rasa, Jakarta unjuk rasa, Surabaya unjuk rasa, Sutia boykot Trans 7, boykot Trans 7. Gara-gara apa? Gara-gara asal bicara. Col ontek jaga pengog je. Ngaji ya. Maka saya katakan, tadi malam saya katakan di pengajian, kemarin malam juga saya katakan, ingat ketika kita bicara sesuatu, lihat akibatnya dari apa yang kita katakan. Ketika kita berbuat sesuatu, lihat, fikir dulu apa akibat dari kita, perbuatan kita. Jangan asal bicara. Dan ingat, ini mungkin tidak semuanya pernah mondok. Tidak semuanya pernah mondok. Ingat nak ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan samakan sekolah umum dengan pesantren. Tidak sama. Saya hidup di pesantren bertahun-tahun. Saya 14 tahun di pesantren. Jadi saya tahu sekali bagaimana kehidupan pesantren. Dan sampai saat ini saya jadi pimpinan pesantren. Maka ketika ada orang mencaci maki pesantren seperti apalagi Lirboyo, apalagi kiai sepuh, kurang ajar itu nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Aduh, ojen tak nyarang Tan Hasan. Para bapak, para ibu yang saya hormati. Nah, ayo kita berpikir bagaimana kita melakukan sesuatu yang akibatnya menguntungkan kepada kita dan berkata sesuatu yang menguntungkan buat kita, bukan melakukan dan berbicara sesuatu yang malah buat rugi buat kita, baik rugi dunia apalagi rugi nanti di akhirat. Terselamat dekapi, amin Allahumma. Para bapak, para ibu, saya abdina amul jaki. Nah, ini 3 pesan Nabi Adam kepada keturunannya yang sangat penting dan perlu kita fikir dan perlu kita tanamkan dalam hati. Pesan yang ketiga ini, yaitu apa? Ketika kita melakukan sesuatu, lihat akibatnya. Dan ketika berbicara sesuatu, lihat akibat dari apa yang kita bicarakan dan lihat akibat dari apa yang kita perbuat. Ingat, al-jaza, jaza min jinsil amal. Balasan Allah itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Ketika kita baik, maka Allah akan membalas dengan kebaikan. Ketika kita berbuat keburukan, maka Allah akan membalas juga dengan keburukan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, dari segala musibah, terutama musibah jadi orang yang tidak taat kepada Allah. Itu sebuah musibah yang terbesar. Mudah-mudahan kita diselamatkan, amin Allahumma. Hadirin hadirat yang saya hormati, demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.